Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Lapenda, NIM 2019 161018. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan bentuk evaluasi. Pertama, tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Dilihat dari sudut penyusunannya, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes buatan guru dan tes yang distandarisasi. Tujuan tes standar adalah untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, setingkat sekolah atau setingkat dari beberapa sekolah. Tes ini dilakukan pada tingkat tertentu dan waktu tertentu saja. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu secara luas, tes ini berisi materi-materi yang disusun dari yang termudah sampai yang tersungkar, serta terdiri atas cakupan yang luas. Ada beberapa perbedaan antara tes standar dan tes buatan guru, yaitu tes standar 1. Berdasarkan isi dan tujuan yang bersifat umum. 2. Mencakup pengetahuan dan kecakapan yang luas. 3. Dikembangkan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. 4. Item-item sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. 5. Memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang tinggi. 6. Memiliki ukuran-ukuran bermacam-macam kelompok yang secara luas mewakili performance seluruh daerah. Sedangkan tes buatan guru, yang pertama berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat khusus. Kedua, mencakup pengetahuan dan kecakapan yang khusus. 3. Dikembangkan oleh seorang guru tanpa bantuan dari luar. 4. Item-item jarang diuji coba sebelum menjadi bagian tes tersebut. 5. Memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang rendah. 6. Biasanya terbatas pada kelas atau suatu sekolah sebagai suatu kelompok pemakaiannya. Selanjutnya, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. A. Tes uraian. Secara garis besar ada dua bentuk tes tertulis, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai ada dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai tak terbatas. Pertama, uraian terbatas. Misalnya, sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Uraian bebas. Coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Bagaimana peranan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah pokok pendidikan? Untuk mengoreksi tes esai, ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu A. Whole method, yaitu metode per nomor. Di sini guru mengoreksi pekerjaan murid untuk setiap nomor. Misalnya kita mengoreksi nomor 1 untuk seluruh siswa, kemudian nomor 2 untuk seluruh siswa, dan seterusnya. B. Separated method, yaitu metode per lembar. Di sini guru mengoreksi setiap lembar jawaban murid sampai selesai. C. Cross method, yaitu metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban murid dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari seorang korektor kepada korektor yang lain. Dalam pelaksanaan
pengoreksian, guru boleh memilih salah satu di antara ketiga metode tersebut, atau mungkin menggunakan secara bervariasi. Hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, guru menghendaki hasil jawaban yang betul-betul objektif, maka lebih tepat bila kita menggunakan metode bersilang. Sebaliknya, bila ada waktu luang, maka ada baiknya kita menggunakan metode per nomor atau metode per lembar. Di samping metode-metode di atas, ada juga metode lain untuk mengoreksi jawaban bentuk uraian, yaitu analytical method, yaitu guru atau instruktur sudah menyiapkan sebuah model jawaban, kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah yang terpisah, dan bagi setiap langkah disediakan skor-skor tertentu. Setelah satu model jawaban tersusun, maka jawaban masing-masing peserta didik dibandingkan dengan model jawaban tersebut, kemudian diberi skor sesuai dengan tingkat kebenarannya. Sorting method, yaitu metode memiliki yang menggunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi unsur-unsur. Jawaban-jawaban murid dibaca secara keseluruhan. Kebaikan tes esai antara lain menyusun soalnya relatif mudah dan guru dapat menilai kreativitas siswa, menganalisis dan mengintesa suatu soal. Adapun kelemahan tes esai antara lain sukar sekali dinilai secara tepat dan komprehensif, dan kecenderungan guru atau instruktur untuk memberikan nilai seperti biasanya. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item tes esai. Pertama, materi yang akan diunjukkan hendak materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. 2. Setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumus yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebimbangan pada peserta didik. Misalnya, apa perbedaan antara mutu pendidikan dan pendidikan mutu? Bandingkan rumusan kompetensi dasar dengan rumusan indikator. Berikan masing-masing sebuah contoh. Dan bagaimana sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang? Coba jelaskan dengan singkat. 2. Jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang diberikan, sebab cara demikian tidak memungkinkan untuk memperoleh skor yang dapat dibandingkan. Persoalan dalam item tes esai hendaknya pada hal-hal seperti menelah persoalan, melukiskan persoalan, menjelaskan persoalan, membandingkan dua hal atau lebih, mengemukakan kritik terhadap suatu penyelesaian suatu persoalan seperti menghitung, membuat contoh mengenai suatu pengertian, memecahkan suatu persoalan dengan jalan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah dikuasainya, dan menyusun suatu komprehensif. Tes objektif menurut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar, di antaranya kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pertanyaan yang belum sempurna. Bentuk benar atau salah. Di bawah ini ada sejumlah pertanyaan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, benar atau salah. Anda diminta untuk menentukan jawaban masing-masing pertanyaan tersebut, benar atau salah. Jika benar, tulislah tanda tambah. Sebaliknya, jika salah, tulislah tanda 0 di depan nomor masing-masing pertanyaan itu. Nomor 1 dan 2 adalah contoh bagaimana caranya mengerjakan soal-soal selanjutnya. 1. Menurut pendapat para ahli, objek evaluasi banyak ragamnya. 2. Menurut Stanley, objek evaluasi adalah perilaku manusia. 3. Menurut Witherington, objek evaluasi adalah prestasi belajar siswa. 4. Objek evaluasi dapat dibagi 3 bagian, yaitu perkembangan pribadi murid, isi pendidikan, dan proses pendidikan.
Di samping bentuk di atas ada juga bentuk yang lain, yaitu jawaban sudah disediakan para siswa, tinggal memilih dengan memberikan tanda silang. Contoh 1. Benar atau salah? Studi evaluasi identik dengan studi statistik. 2. Benar atau salah? Evaluasi berbeda dengan pengukuran. 3. Benar atau salah? Evaluasi merupakan bagian yang integral dari proses belajar mengajar. 4. Benar atau salah? Pengukuran berkenaan dengan masalah kualitatif. Bentuk yang lain adalah jawaban yang telah disediakan. Tetapi jawaban yang disediakan itu bukan benar atau salah, melainkan ya atau tidak. Contoh 1. Ya atau tidak, apakah evaluasi berhubungan dengan masalah kualitatif? 2. Ya atau tidak, apakah kegiatan evaluasi berarti kegiatan membuat putusan? 3. Ya atau tidak, objektif termasuk prinsip evaluasi? 4. Ya atau tidak, kesahihan dan keandalan merupakan ciri pokok evaluasi. Kebaikan bentuk benar atau salah antara lain mudah disusun dan dilaksanakan karena itu banyak digunakan, dapat mencakup materi yang lebih luas, dapat dinilai dengan cepat dan objektif, banyak digunakan untuk mengukur fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Adapun kelemahan bentuk benar atau salah adalah kecenderungan peserta didik untuk menjawab coba-coba. Pada umumnya soal memiliki derajat keandalan yang rendah, kecuali jika itemnya banyak sekali. Sering terjadi kekaburan, karena itu sukar untuk menyusun item yang benar-benar jelas. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item bentuk benar salah. 1. Dalam menyusun item bentuk benar salah ini, hendaknya jumlah item cukup banyak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya jika jumlah item kurang dari 50 buah, kiranya kurangnya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Jumlah item yang benar dan yang salah hendaklah sama. 3. Berikan petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. 4. Hindarkan pertanyaan yang terlalu umum dan kompleks. 5. Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki. Misalnya biasanya, umumnya, selalu. Kelemahan yang paling menyolok dari bentuk benar atau salah ini adalah sangat mudahnya ditebak tanpa dapat diketahui oleh korektor. Untuk menghilangkan kelemahan ini, maka harus menambahkan pada item benar salah ini dengan koreksi. Di sini testi tidak hanya dituntut memilih benar atau salah dari setiap item, tetapi harus dapat memberikan koreksi jika suatu item dinyatakan salah oleh testi. Misalnya, 1. Benar atau salah, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dan seterusnya. 2. Benar atau salah, objektivitas merupakan tujuan evaluasi dan seterusnya. Jika pertanyaannya sudah benar, maka tidak perlu dikoreksi lagi. Artinya, testi tersebut langsung menyilang huruf benar. Sebaliknya, jika pertanyaan salah, testi harus membenarkan bagian kalimat yang digarisbawahi atau cetak miring dan menempatkannya pada titik-titik atau garis kosong yang terletak di belakang item yang bersangkutan. Adapun bagian kata yang dicetak miring itu harus merupakan inti persoalannya, jadi tidak boleh kata yang sembarangan. Bentuk pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ada beberapa jenis bentuk pilihan ganda ini, antaranya 1. Distract. 2. Analisis hubungan antara hal. 3. Variasi negatif. 4. Variasi berganda. 5. Variasi yang tidak lengkap. Contoh
Contoh jenis distract, ciri-ciri evaluasi yang baik adalah 1. Keefektifan dan efisien. 2. Objektivitas dan integrasi. Contoh analisis hubungan antar hal. Pada soal di bawah ini terdapat kalimat yang terdiri atas pernyataan dan alasan. A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pertanyaan. B. Jika pertanyaan benar, alasan benar, tetapi alasan bukan merupakan sebab dari pertanyaan. Soal, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung sebab Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Penjelasan, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pertanyaan yang benar. Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab dari pertanyaan. Variasi berganda. Para siswa hendaknya menghormati sesama teman, guru-gurunya, orang tuanya, teman, guru, dan orang tuanya, dan seterusnya. Bentuk menjodohkan. Soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan pilihan ganda. Perbedaan adalah pilihan ganda terdiri atas item dan option. Kemudian testi tinggal memilih salah satu option yang diberikan. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom yang berbeda. Kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan soal dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Jumlah alternatif jawaban harus dibuat lebih banyak dari jumlah soal. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal bentuk menjodohkan. Pertama, penunjuk hendaknya jelas, singkat, dan tegas. 2. Hendaknya kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri sedangkan jawaban yang di sebelah kanan. 3. Jumlah alternatif jawaban hendaknya banyak daripada jumlah soal. Dan terakhir, cara mengoreksi bentuk tes objektif. Sesudah item disusun kemudian diadakan tes, maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut, kita harus menggunakan kunci jawaban sebagai acuan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka siapapun dapat mengoreksi jawaban tersebut secara cepat dan tepat. Kebaikan tes objektif antara lain seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindarkan. Kelemahannya antara lain menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama, ada kemungkinan testi mencontoh jawaban orang lain, dan berpikir pasif. Umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.